Shalom. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan akan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengawali ibadah ini di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, memimpin langkah kami ya Tuhan. Hingga hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami rindu ya Tuhan mempersembahkan pujian, penyembahan syukur kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau memimpin ya Tuhan ibadah kami. Berkaryalah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami siap ya Tuhan menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari saudara bernyanyilah dengan segenap hati dan jiwa, bersukacita di dalam hadirat-Nya. Kami terima ya Tuhan sukacita-Mu bagi hari ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Haleluya. Di dalam hari-hari kita, kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dengan segenap hatinya.
Tuhan. Amin. Yang mampu menyembuhkan kami. Ya Tuhan. Hanya hadirat-Mu ya Yesus yang mampu memulihkan kami, memberikan kesukaan buat hati kami. Ya Tuhan. Mari ya Tuhan, saat ini kami rindu mendengar ya Tuhan firman-Mu. Engkau bekerja ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap membuka hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Shalom. Loh, suaranya kok kecil sekali. Shalom. Puji nama Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh beribadah, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekali lagi yang lebih istimewa dari semuanya, kita harus ingat bahwa kita ini disebut sebagai mempelai Kristus. Kita ini adalah mempelai dari Sang Raja yang maha luar biasa. Itu sebabnya tema di dalam bulan ini sedang berbicara soal gereja sebagai mempelai Kristus. Pertanyaannya adalah ketika kita melihat bahwa gereja sebagai mempelai Kristus, maka pertanyaannya, apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita ditentukan sebagai mempelai Kristus? Saudaraku, seringkali saya teringat masa-masa ketika saya masih sering berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana biasanya saya harus menunggu. Sebab punya beberapa kali pengalaman ketika datangnya terlambat, masuk ke ruang tunggunya terlambat, ditinggal oleh pesawatnya. Walaupun sebetulnya belum waktunya berangkat. Tapi mereka menentukan, ya sudah, pokoknya kan sudah diberitahu 2 jam sebelumnya harus siap. Kalau tidak siap, ya sudah ditinggal. Tapi pada kesempatan yang lain saya pernah tinggal, saya menunggu yang seharusnya ditentukan jam 10, ternyata sampai jam 12 pun pesawat belum berangkat. Selalu diumumkan, minta maaf, perhatian. Pesawat yang akan Anda tumpangi mengalami kerusakan pada mesin, maka silakan tunggu beberapa waktu lagi. Perhatian. Silakan bagi penumpang, silakan mengambil snack karena pesawat menyediakan snack, tapi nggak berangkat. Apa yang terjadi, saudara? Seringkali saya lihat yang terjadi di dalam ruang tunggu yang dulunya semua orang tertib, bagus, baik menunggu. Karena tidak mulai dan tidak terbang-terbang, yang terjadi apa? Mulai gelisah, mulai saling merasa tidak nyaman. Ada beberapa orang yang saling berbicara satu dengan yang lain dengan baik, tapi ada juga yang mulai bertengkar satu sama lain. Karena apa? Berisik, kamu kok main terus saja, ini loh gak senang, gak enak. Wah, jadi lalu timbul kegaduhan. Pertanyaannya, bukankah kita adalah mempelai Kristus? Saat ini apa yang kita sedang kerjakan? Menanti kedatangan Kristus. Ketika kita menanti kedatangan Kristus, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Diam, duduk, termenung, tertidur? Kalau sampai tertidur, bukankah itu seperti yang diceritakan dalam perumpamaan tentang 10 gadis-gadis yang menanti kedatangan sang mempelai? 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita melihat bagaimanakah seharusnya sebagai mempelai Kristus kita mempersiapkan diri. Tema kita pagi hari ini, gereja sebagai mempelai Kristus, berjaga-jagalah. Nah, untuk itu marilah kita membuka Alkitab kita lebih dulu dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Ya, ada di depan, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Nanti kita akan melihatnya secara lebih detail. Tapi garis besarnya Efesus pasal 5
ayat yang ke-32. Mari. Udah? Oke, Efesus pasal 5 ayat 32. Mari kita baca bersama-sama ya. Kalau saudara yang mungkin di sana belum bisa tayang, kita akan baca di dalam Alkitab kita ya. Oke, belum bisa. Kita baca 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, berarti saudara, dalam bagian Efesus pasal 5, kalau nanti kita baca ayat 21 sampai 33, menunjukkan bahwa ada sebuah rahasia yang besar yang ada di dalam kehidupan umat sehari-hari yang harus dilakukan dalam hidup sehari, yang ada hubungannya menjadi gambaran daripada hubungan Kristus sebagai kepala jemaat dengan jemaatnya. Nah, bagaimana hubungan itu? Mari coba saya akan membacakan lebih dulu di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai ayat 33. Saya akan membacakannya supaya lebih bisa dipahami, mungkin bisa dibantu membaca persautan. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-33. Ayat yang ganjil, silakan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus pasal 5 ayat 21. Ya, dalam terjemahan baru, ya, silakan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, saudaraku sekalian, dalam bagian ini kalau saya perhatikan terus-menerus menyinggung tentang hubungan suami dan istri, suami dan istri. Ternyata dalam hubungan suami dan istri, firman Tuhan menunjukkan ada pola yang ditentukan. Apa polanya? Polanya adalah pola sebagaimana Kristus sebagai kepala jemaat mengasihi jemaatnya. Bagaimana Kristus sebagai kepala jemaat mau berkorban bagi jemaatnya. Bahkan bukan hanya sekedar berkorban, tapi menyerahkan dirinya. Memenuhi amanat agung Allah Bapa, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya dalam bagian ini disebutkan, inilah gambaran rahasia yang sangat penting dan sangat besar. Itu sebabnya mengapa dalam Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 23 dikatakan, apakah kita sudah siap sebagai mempelai Kristus?
jemaat, gereja sebagai mempelai Kristus, sudahkah kita berjaga-jaga? Saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan bagian ini, maka saudara akan melihat apa yang seharusnya kita kerjakan. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai mempelai Kristus, sebagai jemaat Kristus ketika kita menanti kedatangan Kristus. Ternyata saudara kalau perhatikan di dalam Alkitab, ada bagian-bagian yang menunjukkan kepada kita bahwa selama kita menanti Kristus ada hal-hal yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Nah, kita bisa mengambil salah satu contoh dan bagian yang disebutkan dalam Alkitab tentang bagaimana kita dan apa yang harus kita lakukan. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, dalam kisah ini dengan jelas ditunjukkan bagaimana Tuhan Yesus ketika menghadapi perjalanan kehidupan sebagai layaknya hubungan suami istri. Dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus memberikan contoh gimana seharusnya kita lakukan. Nah, ternyata dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi ternyata di dalam bagian ini ketika pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan setelah beberapa waktu rehat dan kembali menuju ke daerah di mana dia melayani, yaitu menuju pada masa hari raya Pondok Daun, maka pada saat itu murid-murid dan Tuhan Yesus menjalani dan tampaklah ada seorang yang buta. Dan orang buta ini butanya sejak lahir. Saudara bisa bayangkan orang buta kalau sejak lahir berarti selamanya dia belum pernah melihat apa-apa. Dia hanya mendengar, dia hanya mengikuti, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Ketika murid-murid dan Tuhan Yesus melewati orang buta itu, murid-murid tanya, Tuhan, kasihan ya orang itu ya. Kenapa dia buta? Dia butanya itu sejak lahir loh, katanya. Siapa sih yang salah? Nah, murid-murid langsung bertanyanya, siapa sih yang salah kok sampai dia harus menanggung berderita seperti itu? Dia harus buta, butanya sejak lahir lagi. Tapi apa jawab Yesus? Itu bukan urusanmu. Bukan mempersoalkan siapa yang salah. Orang tuanya, anaknya, Nggak ada bicara soal itu. Justru itu diizinkan Tuhan terjadi dan ada dalam kehidupan adalah dengan tujuan supaya kehendak Bapa itu nyata. Tuhan itu mengerti dan Tuhan akan menunjukkan apa yang seharusnya dikerjakan dan dilakukan. Itu sebabnya mengapa dalam ayat yang keempat mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa, pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Apa artinya? Kalau saudara perhatikan ini, maka saudara akan melihat ada sebuah tugas yang Tuhan Yesus mau katakan, ada tugas yang Bapa tunjukkan untuk saya lakukan. Dan itu harus dikerjakan selama hari masih siang. Kenapa? Karena akan datang malam, di mana kalau sudah malam tiba, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Berarti kalau saya perhatikan di sini, dalam bagian ini ada pembagian waktu. Ada siang, ada malam. Ada perbedaan siang, ada perbedaan dengan malam. Apa sebenarnya yang mau dikatakan? Saudaraku sekalian, kalau saya memperhatikan bagian ini, saya sangat terkesan sekali ternyata firman Tuhan mempunyai sebuah inti dan makna pengajaran yang sangat dalam. Ingat, bagian ini membicarakan soal hubungan antara Kristus dengan jemaatnya dalam Efesus.
Bagaimanakah seorang mempelai harus mempersiapkan diri? Saudara, saya teringat terhadap kisah yang diceritakan atau dikarang oleh Max Lucado. Dia seorang yang sangat bagus, seorang Kristen yang sangat indah. Dia banyak menulis ilustrasi untuk menguatkan iman. Dan di dalam salah satu tulisannya, dia pernah menceritakan tentang seorang pangeran yang kaya raya. Dia seorang yang luar biasa. Kayanya terkenal, bahkan dia menjadi putra mahkota yang akan mewarisi kerajaan. Nah, ternyata ketika dia berjalan-jalan mengelilingi kerajaannya, dia berjumpa dengan seorang gadis desa yang sangat lugu. Maaf, kalau saya katakan lugunya itu bukan hanya lugu-lugu biasa. Saking lugunya, dia juga tidak ada rona-rona kecantikan. Wajahnya biasa. Bahkan kadang-kadang kalau dilihat sifatnya agak sedikit pemarah. Gampang murup katanya. Sumbunya pendek. Dan bukan hanya itu, orangnya juga sangat mudi. Sangat suka berubah-ubah. Sehingga dengan kata lain bisa dikatakan sebetulnya gadis desa ini sangat tidak cocok kalau disandingkan dengan sang pangeran yang kaya, yang putra mahkota, gak cocok lah pokoknya. Tetapi dalam sudut pandang si pangeran, gadis desa ini adalah segala-galanya. Wah, istilahnya kalau orang sudah kadung jatuh cinta, wah enggak tahu apapun juga ya, katanya penyair lagu itu. Apa? Tai kucing terasa coklat gitu ya. Wes pokoknya ini paling hebat, paling istimewa, wah dia merasa paling luar biasa. Sehingga dia berkatakan, aku rela memberikan semuanya demi meminang kamu. Maka diberitahukan, oke, aku akan datang lagi, aku akan meminang kamu dan kamu akan kubawa dalam pesta menuju ke istana. Menurut saudara, kira-kira apa yang akan dikerjakan oleh si gadis? Gimana kira-kira? Wah, sudah jelas dipinang, sudah jelas akan tinggal tunggu waktunya. Si pangeran masih pulang ke istana, sebentar lagi akan menjemput dia. Kira-kira apa yang dikerjakan oleh si gadis? Kalau saudara jadi si gadis, apa yang dikerjakan? Persiapan, apalagi? Luluran, ya toh. Waduh, mempercantik diri, mungkin fitness, ya toh, supaya wah badannya kelihatan lebih bagus. Wah, pokoknya dia akan persiapkan dengan baik, betul nggak? Dan kira-kira kalau dia mempersiapkan dengan baik dan seperti itu, kira-kira dia akan persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut sang pangeran, atau dia akan berhura-hura dengan teman-temannya. Ternyata dalam cerita itu gadis desa yang sudah tidak cantik, yang sudah mudi dan gampang suka marah, ternyata dia juga gadis yang tidak setia. Selama masih belum datangnya itu bukannya mempersiapkan diri, justru dia suka bermain-main, main lirik-lirik mata, bahkan suka berhura-hura, pergi sana pergi sini dengan para pemuda-pemuda desa. Saya mau tanya pada saudara, kira-kira apa komentar saudara terhadap gadis desa ini? Tidak tahu diri, apalagi kira-kira? Apa yang saudara akan pikirkan tentang dia? Orang yang tidak tahu berterima kasih mungkin. Oh, orang ini kok kayaknya tidak sadar bahwa dia ini sedang dipersiapkan dan mau dipinang untuk mau akan diboyong ke istana untuk jadi permaisuri. Lah kok seperti itu, betul nggak? Kadang-kadang kita akan berkata, wah ini cerita seperti apa gitu ya. Tapi tahukah saudara, di dalam akhir cerita Max Lucado mengatakan, ini sebetulnya adalah gambaran dari kita semua anak-anak Tuhan. Kita yang sudah
dijodohkan, yang sudah ditentukan menjadi mempelai Kristus. Seringkali kita ini bukannya berjalan dengan sungguh-sungguh untuk mulai menyenangkan, mempersiapkan diri untuk ketemu dengan sang mempelai. Tapi justru kita melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hati sang mempelai, yaitu Yesus Kristus. Seringkali kita melakukan kehendak kita, kesenangan kita. Kita tidak lagi memperhatikan, mempersiapkan yang terbaik, tapi kita lakukan hal-hal yang justru menyusahkan, menyedihkan hati sang mempelai laki-laki. Itu sebabnya mengapa Max Lucado mengatakan, mari kita introspeksi. Apa yang harus kita kerjakan? Ingat saudara, di dalam bagian ini bercermin pada kisah yang kita sudah baca. Ternyata Tuhan Yesus mengingatkan ketika murid-murid tanya, siapa yang berdosa? Jangan lihat siapa yang berdosa, itu bukan urusanmu. Tapi justru yang harus kamu kerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus dari surga datang ke dunia untuk apa? Untuk jalan-jalan, tur. Wah, kalau tur ngapain dari surga datang ke dunia? Tuhan Yesus dari surga datang ke dunia untuk apa? Hanya untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita? Kalau begitu aja, ngapain harus tinggalkan surga? Bukankah Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan semua? Lalu pertanyaannya, untuk apa? Apa sebabnya Dia tinggalkan surga masuk ke dalam dunia? Ternyata tugasnya yang paling pokok adalah menyelamatkan orang-orang yang berdosa untuk kembali masuk ke surga karena dosa manusia yang pertama. Adam dan Hawa sudah membawa manusia, seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa sehingga mereka harus meninggalkan Taman Eden, taman kesukaan Allah, tempat di mana mereka boleh ada. Sebetulnya manusia dari sejak diciptakan mempunyai hak dan waris dalam kerajaan surga, tetapi ternyata karena dosa manusia harus meninggalkan dan keluar. Itu sebabnya sangat-sangat menderita di dalam kehidupan ini. Dan itu yang kita banyak jumpai. Itu sebabnya Tuhan datang. Itu tugas yang Tuhan sampaikan. Itu sebabnya mengapa kita harus belajar dan mulai mengerti apa sih yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita ketika kita menjadi mempelai Kristus. Tugas kita adalah mengerjakan pekerjaan Dia yang memutus Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Bukan lihat siapa yang salah. Oh, buta sejak lahir ini mesti orang tuanya ini, oh papanya ini, oh ini mamanya ini, oh ini anaknya ini. Makanya kok seperti itu. Amit-amit cabang bayi. Ya, seringkali orang itu yang dilihat itu yang negatif, yang jelek. Tuhan mengatakan, gak masalah, orang tuanya anak. Bukan itu. Yang harus dikerjakan adalah orang buta ini harus bisa melihat. Orang yang dulunya menderita, dia harus ditolong. Orang yang dulunya sengsara, dia harus bangkit. Orang yang dulu tidak bisa melihat apa-apa, justru harus bangkit. Jangan lihat kesalahannya, jangan lihat penyebabnya, tapi lihat bagaimana Kristus menghendaki semua orang merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Amin, saudara. Itu tugas. Mari kita belajar merubah pola pikir dan pola pandang kita. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, yaitu membawa manusia yang gelap, yang buta, yang tidak bisa melihat terang cahaya. Membawa mereka-mereka yang menderita, yang sengsara, yang menghadapi banyak persoalan, mereka boleh dibebaskan. Dan mereka boleh melihat ada satu sukacita di dalam Tuhan. Untuk itu, semua itu ada batasannya. Ternyata harus dikerjakan selama hari siang. Karena akan datang malam. Ternyata waktu itu menjadi pembeda. Waktu itu menjadi pengukur. Waktu itu adalah
kondisi dan keadaan di mana membuat manusia harus bisa membedakan satu dengan yang lain. Saudaraku, kalau saudara perhatikan, memang dunia kita ini mau tidak mau dibatasi oleh waktu. Adanya planet-planet, matahari, bulan, bintang dan sebagainya membuat adanya pembeda. Ada siang, ada malam. Apa yang unik dengan pembicaraan waktu ini? Ternyata kalau saudara perhatikan waktu itu adalah sesuatu yang membuat kita betul-betul harus mau tidak mau diatur oleh Dia. Satu-satunya yang Tuhan berikan dan tidak kita bisa beli ataupun kita jual itu adalah waktu. Siapa yang bisa beli waktu? Aku kepingin tambah dong, 1 hari jangan 24 jam, 25 jam gitu loh. Kerjaanku belum selesai, bisa beli tambahan? Atau ada orang yang mau mengatakan, aku mau jual waktuku, kebanyakan aku 1 hari 24 jam, aku tuh cuma paling butuh waktu 10 jam, yang 14 jam mau tak jual, bisa? Anugerah Tuhan dalam kehidupan yang sama bagi semua orang itu adalah waktu yang menentukan manusia mau tidak mau harus menjalani. Apa yang bisa kita kerjakan? Satu-satunya tanggung jawab yang bisa kita lakukan dengan waktu adalah kita harus menggunakannya. Kalau kita tidak mau menggunakan, maka kita akan kehilangan waktu itu. Kita tidak akan pernah menghadapi waktu yang sama lagi kalau waktu itu sudah kita sia-siakan. Ingat, waktu tidak bisa diulang kembali. Saya dulu pernah membaca sebuah novel yang mengatakan tentang mesin waktu. Ada orang yang senang kalau bisa mesin waktu diputar, terus kembali ke zaman Gajah Mada. Wah, lalu ketemu sama orang-orang zaman dulu. Itu cerita, tapi kenyataannya waktu tidak bisa diulang. Itu sebabnya dengan tegas ingat, lakukan kehendak Bapa dan ingat ada batasan waktu yang tidak bisa dilampaui. Kalau saudara sia-siakan waktu itu, waktu akan lewat dan tidak akan pernah datang kembali. Itu sebabnya mengapa saudara pada pagi hari ini mari kita lakukan, kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Apakah sebagai mempelai Kristus sudahkah kita melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada musimnya, pada saatnya yang Tuhan berikan? Sudahkah kita lakukan itu dengan baik? Apakah mission accomplished? Atau dalam bahasa Tuhan Yesus sendiri ketika dia diutus ke dunia, dia masuk ke dalam dunia sampai saat akhirnya Tuhan mengatakan tetelestai, sudah genap. Mari kita pikir apakah segala sesuatu sudah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya dalam mempelajari bagian ini paling tidak ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 4a dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang karena akan datang malam. Artinya ingat, pekerjaan Tuhan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita lupa dan lalai. Saudara, kalau kita coba ingat kepada salah satu tokoh dalam Alkitab, contohnya adalah Musa. Saya masih ingat Musa? Bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir? Apa yang harus dikerjakan oleh Musa? Tiba-tiba Musa dipanggil, Musa sini, kamu menghadap ke Firaun. Dia mendapat perintah menghadap ke Firaun. Ketika dia mendapat perintah gitu, kira-kira Musa mengatakan, oh ya Tuhan siap, tapi sebentar ya, aku masih jemur pakaian, nanti aja.
Oh, sebentar ya Tuhan, aku ini masih banyak tugas-tugas yang lain. Nanti aja ya Tuhan. Coba kalau Musa melakukan hal seperti itu, apa yang terjadi? Kacau semuanya. Musa mengatakan aku mau melakukan karena apa? Karena dia yakin percaya ketika Tuhan utus dan dia mau lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tetap akan menyertai dan memberikan kekuatan dalam dia untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kalau sudah ditunda, belum tentu itu bisa kembali. Saya ingat kisah seorang hamba Tuhan yang pada waktu itu Tuhan pakai untuk merintis sebuah jemaat. Karena dalam perintisan jemaat Tuhan sertai hamba Tuhan ini dengan mujizat-mujizat. Pada suatu hari ada jemaatnya yang datang, dia adalah seorang yang cacat di matanya. Pada waktu itu ketika hamba Tuhan ini sedang mendoakan, lalu dia merasa sepertinya mau keluar lendir. Lah, sedang mendoakan keluar lendir. Dia mau jangan keluar. Masa nanti mendoakan gimana nih kalau sampai nyemprot begitu. Waduh, gimana? Dia mau pergi ke belakang. Begitu sampai di belakang, dia maksudnya buang itu lendirnya. Lalu Roh Kudus mengatakan sama dia, "Kenapa kamu buang? Justru itu yang akan menyembuhkan dia." Oh, waduh Tuhan. Besok berikutnya ketika ada KKR berikutnya itu ada lagi, dia datang ke depan lagi, dia doakan, dan pada saat itu juga terasa kembali seperti yang semula tadi. Dia ingat, dia kata, "Tuhan, aku mau bertindak dengan namamu." Begitu itu lendirnya keluar, langsung ditempelkan ke matanya dan luar biasa orang itu sembuh, melihat kembali. Saudara, seringkali kita ini untung bisa berulang dan masih ketemu lagi. Kalau tidak, itu sebabnya mengapa lakukan pekerjaan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Musa mengatakan aku mau pergi, apapun yang Tuhan utuskan aku mau jalan. Dan ketika dia menuruti kehendak Tuhan dengan penyertaan tidak menunda-nunda dilakukan saat itu, maka Musa melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya umat Israel dibawa keluar dari Mesir. Itu sebabnya saudaraku, sekali lagi ingat, kalau Tuhan saat ini mengutus saudara, kalau Tuhan memberatkan dalam hati saudara melakukan sesuatu, lakukan itu dengan setia dan jangan ditunda-tunda. Belum tentu itu akan kembali. Apalagi kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan saudara digerakkan Tuhan untuk bersaksi dan saudara harus menyaksikan. Jangan ditunda, lakukan itu karena belum tentu itu akan datang kembali. Saya teringat kisah dari Dr. Criswell yang mengkisahkan tentang seorang senator di Pennsylvania. Ayahnya senator itu sebetulnya adalah seorang pengkhotbah dari gereja Metodis yang aktif menginjil, mengikuti perintah Bapa di surga, dia menginjil ke sana kemari. Dan itu sebabnya setiap ketemu siapapun juga tidak pernah lupa dia selalu bersaksi tentang Kristus. Pada suatu hari senator ini memberitahu kepada keluarga di rumah pada satu saat akan datang temannya yang adalah duta besar Swiss di Amerika. Dia adalah duta besar, temannya dari senator itu mau berkunjung ke rumahnya. Maka dia pesan dulu, tolong beritahu ayah ya kali ini nanti kalau ketemu sama si duta besar, diem ya, jangan cerita-cerita tentang keselamatan jiwa, tentang Tuhan Yesus. Sudahlah, ini tamu yang harus kita hormati. Apa yang terjadi? Ketika si duta besar itu datang bertamu ke rumah si senator dan ketemu dengan ayahnya, dia tetap tidak bisa membendung. Dia cerita tentang keselamatan jiwa, tentang bagaimana hidup harus diselamatkan dan Tuhan Yesus dan sebagainya. Dan akhirnya semua keluarga cuma bisa diam. Tapi apa yang terjadi saudara? Ini yang istimewa.
Setelah si duta besar lewat beberapa waktu, ternyata sang ayah ini dipanggil pulang oleh Tuhan. Pada saat ayah ini dipanggil pulang oleh Tuhan, sang duta besar mendengar cerita itu, berita itu. Lalu dia hubungi temannya senator yang adalah anaknya. Saya dengar ayahmu meninggal ya. Kapan kamu mau datang ke sana? Aku kepingin ikut pada penguburannya. Si senator mengatakan, aduh, kamu sangat perhatian ya. Saya sendiri belum bisa ngerti kapan saya bisa pulang. Sibuknya luar biasa. Saya belum bisa merencanakan. Mungkin nggak bisa pulang. Loh, gimana sih? Aku ingin hadir di dalam pemakamannya. Aku ingin memberitahu kepada dia walaupun saat ini sudah terbujur. Tahukah Anda, saya sudah bertugas sebagai duta besar Swiss di Amerika selama 3 tahun. Selama 3 tahun belum pernah ada orang yang bercerita tentang Yesus kepada saya. Dan satu-satunya orang pertama yang cerita kepada saya adalah ayahmu. Dan itu sebabnya saat itu aku datang bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita tidak tahu, tetapi maukah kita setia kepada apa yang Tuhan minta kita lakukan? Kita tidak tahu kepada siapa kita jumpa, tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan. Ingat, ada waktu yang kedua, kalau sudah perhatikan. Yang kedua, ingat, setiap musim itu punya waktu dan punya cirinya masing-masing. Jangan kalau ada cirinya tertentu, saudara mau pakai yang lain, cara yang lain. Ingat, ketika Tuhan mengutus Musa, atau ketika Tuhan mengutus Nuh pada zamannya, apa metode yang dipakai? Membangun batra. Apakah ketika setelah Nuh lalu muncul yang lain, misalkan Elia, pada zaman Elia membuat mujizat, membuat orang-orang percaya sehingga para orang-orang itu semua datang kepada Tuhan karena ternyata Nabi Baal itu dikalahkan. Apakah bisa memakai caranya Nuh pada zaman Elia? Enggak bisa. Tiap zaman tuh punya metode dan caranya. Makanya kalau Tuhan utus, Tuhan panggil, lakukan itu. Jangan ditunda-tunda. Metode dan caranya terserah. Apapun kalau Tuhan izinkan itu yang akan terjadi. Saya teringat sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh teman saya tentang suatu waktu ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, "Hai murid-murid, mari kita naik ke atas bukit. Di sana kita akan berdoa dan berpuasa. Tapi jangan lupa berangkat dari bawah, masing-masing ambillah satu buah batu. Ya, satu buah batu, terserah masing-masing bawa satu batu ke atas." Semua murid bawa, cuma tinggal Petrus yang mengatakan, "Ngapain berat-berat dari bawah ke atas bawa batu? Gak usah." Nah, setelah sampai di atas, Tuhan Yesus mengajar mereka melakukan semua. Setelah sampai sore hari waktunya makan, Tuhan Yesus mengatakan, "Sekarang itu batu semua yang kamu bawa keluarkan." Petrus tidak punya, tapi yang lain semua ambil batunya. Waktu Petrus dilihat, loh ngapain? Biaran aja, lihat aja. Akhirnya capek sendiri kan. Ternyata pada waktu itu Tuhan Yesus merubah batu-batu itu jadi roti. Setelah jadi roti, silakan kamu makan semua. Petrus, waduh tahu gitu. Wah kecewa saya. Wah coba tahu saya kan bawa batu juga ini. Waduh, oke. Lain kali ketika Tuhan Yesus mengajak kembali para murid naik ke atas bukit kembali, tiba-tiba Petrus melihat cari batu yang besar sekali. Murid-murid yang lain tidak bawa karena Tuhan Yesus tidak perintahkan. Tapi Petrus kata, nanti kamu kecewa. Lihat, aku akan makan roti yang besar. Kamu tidak punya. Wah, dia bawa batu yang besar setengah mati sampai di atas. Sampai di atas Tuhan Yesus mengajar. Sore ketika itu ditunggu-tunggu, Tuhan Yesus kok tidak memerintahkan mengambil batunya ya.
Apa yang terjadi? Semua murid-murid yang lain, kamu berat-berat. Dan ternyata Tuhan tidak merubah batu jadi roti. Kenapa? Bukan perintah Tuhan. Seringkali kita ini minteri Tuhan. Pakai jalan kita, pakai cara kita. Ingat, kalau bukan musimnya, bukan diperintah oleh Tuhan, bukan disuruh oleh Tuhan, ya jangan. Bukankah itu yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita? Ketika waktunya memuji Tuhan, kita asik dengan HP. Waktunya kita berdoa, asik dengan ngelamun. Bukankah kalau Tuhan sudah katakan waktunya memuji Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kegembiraan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Seringkali kita tidak lakukan itu. Nanti berharap mungkin nanti ada kesempatan yang lain. Ketika kita menyembah Tuhan, kita tidak menyembah dengan sungguh-sungguh. Kita merasa, nanti dulu saya masih ada yang lain. Bahkan ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Belum tentu saudara punya kesempatan yang sama lagi kalau Tuhan tidak izinkan. Setiap segala sesuatu yang terjadi itu ada ciri khasnya. Tidak bisa yang satu disamakan dengan yang lain. Itu sebabnya marilah kita bersama-sama. Betul-betul pada poin yang kedua, setiap musim mempunyai ciri khasnya masing-masing. Mari kita lakukan dengan baik, sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan yang terakhir, ada masa di mana kita tidak bisa melakukannya lagi selama hari siang. Tapi kalau sudah malam, kamu tidak bisa melakukan lagi. Lalu kamu mau berbuat apa? Saudaraku sekalian, setiap kita selama Tuhan masih memberi kesempatan, lakukan itu. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kalau kesempatan itu sudah lalu, siang sudah lewat, malam yang datang, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Selama Tuhan masih beri kesempatan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Saya sangat terkesan ketika saya bincang-bincang dengan Pak Tambayong. Saya mendapat kesaksian yang luar biasa bagaimana dia merasa Tuhan betul-betul mengasihi, memberikan kesempatan demi kesempatan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan. Itu sebabnya ketika engkau masih diberi kesempatan, masih diberi waktu, jangan pernah sia-siakan. Kita tidak tahu saudara. Saat ini pemberitaan bahwa COVID-19 semua sudah mulai pada level 2, level 1. Tetapi pada bagian yang lain ada yang mengatakan ini merupakan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak kalau tidak dijaga dan dihati-hati. Siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa mengatakan? Siapa yang bisa menjamin? Itu sebabnya ketika Tuhan masih beri kesempatan, Tuhan memberikan waktu, mari kita lakukan dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadilah pengantin Kristus yang setia menanti kedatangannya dengan penuh kesungguh-sungguhan. Dengan penuh menjaga kehidupan, patuh kepada perintah Tuhan. Jangan sampai hal-hal yang lain yang ada di sekeliling kita mengganggu kita sampai kita lupa pada tugas yang utama. Sehingga siang lewat kita belum melakukan apa-apa. Siang lewat kita lebih banyak mengkonsentrasikan pada hal-hal yang lain. Lupa pada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tiba-tiba malam sudah tiba. Kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Lalu kita kecewa. Mari kita katakan, Tuhan, bantu kiranya aku. Jadikan aku mempelaimu yang bersiap sedia dengan setia menanti kedatanganmu, menjaga diri, berjaga-jaga, melakukan tugas dengan sungguh-sungguh
dan terus menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berkata, Tuhan bantulah kiranya kami. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Walaupun waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat, tapi mari kita katakan, Tuhan tolonglah kami. Para pemusik akan tampil ke depan, para singer akan mempersiapkan diri. Mari kita katakan, Tuhan inilah kami. Mari kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan bantu kiranya kami. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Karena waktu itu tidak bisa kita beli, waktu itu juga tidak bisa kita jual. Yang ada hanya bisa kita gunakan, hanya bisa kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak akan hilang dengan sia-sia. Ingat, tidak akan ada waktu yang sama. Waktu tidak pernah bisa diulang kembali. Tapi mari kita katakan, Tuhan tolonglah aku. Selamatkanlah waktumu. Mari kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan memohon agar Dia menolong kita. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Kan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah. Sekali lagi katakan, selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jemakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan, memeriksa kembali kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita siap menjadi mempelai Kristus? Sudahkah kita mematuhi perintahnya? Sudahkah kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, sehingga kalau waktu kita tiba, kita boleh katakan mission accomplished. Tetelestai, aku sudah melakukan yang terbaik sesuai yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Mari datang kepada Dia. Semasa waktu masih diberikan kepada kita, kita kata, Tuhan bantu kiranya kami, agar kami betul-betul boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu saja. Mari kita akan nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Dan setiap kita berdoa kepada Tuhan, setiap saudara mengatakan, Tuhan aku mau berkomitmen untuk betul-betul mempersiapkan yang terbaik, saudara boleh mengangkat tangan saudara ke atas.
jaga dalam waktu detik-detik di dalam hidupku. Kata Tuhan, waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jemakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ditolong oleh Tuhan. Kami boleh senantiasa memperhatikan setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, dan kami boleh senantiasa mengikuti kehendak-Mu. Dan kami boleh Tuhan mempersiapkan diri kami sebagai mempelai Kristus yang senantiasa berjaga-jaga, sehingga kalau waktu kami tiba, kami boleh bersorak-sorai bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang sudah diangkat ke atas. Tuhan, lihatlah komitmen kami, kuatkan kami, pegang tangan kami, tuntun kami, dan kami boleh senantiasa berjalan pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Kami jemaat dari GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Yohanes dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari gereja Tuhan, kita tetap berjaga-jaga dan berdoa menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Agar ku kuat
Tuhan. Inilah waktu-waktu di mana kami harus berdoa dan berjaga-jaga, karena kami tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu tiba menjemput kami. Dan selama Tuhan masih memberi kesempatan, biarlah kami mau gunakan setiap waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena semua sudah Tuhan tentukan musimnya. Dan ketika kami tidak melakukan bagian kami akan tertinggal. Itu sebabnya Tuhan, sekali lagi Engkau memperingatkan kami melalui firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus berjaga-jaga, berdoa, dan melakukan pekerjaan kami selama hari siang. Karena akan datang malam di mana kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Terima kasih untuk peringatan firman Tuhan. Tanamkan ini dalam hati kami. Dan biarlah selama waktu yang Tuhan berikan, kami masih diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri kami, sehingga kami boleh mendandani diri kami, sehingga kami boleh tampil indah pada waktunya ketika Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap persembahan yang telah kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati setiap kami juga Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh bertumbuh iman kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap hamba-Mu yang sudah bertugas. Kiranya Tuhan memakai hidup mereka lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan surga, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi mengalir dalam hidupmu, menyertai engkau dimanapun engkau berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi mempelai laki-laki itu akan menganugerahkan kasih-Nya yang menguatkan, yang memberikan keyakinan diri kepada kita sekalian untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya pada saat Dia datang kembali. Dan kiranya Roh Kudus akan menyertai engkau, akan memampukan engkau, akan menolong engkau pada saat engkau lemah. Pulanglah saudara-saudaraku, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Immanuel, Tuhan beserta.